harapkan akan menjadi berkat bagi kita semua. Firman Tuhan yang bertemakan hidup berbagi sebagai buah kekayaan rohani. Hidup berbagi sebagai buah kekayaan rohani. Nah, firman Tuhan diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu atau mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Saudara-saudaraku yang kekasih, pandemi COVID yang telah melanda dunia dan telah berlangsung hampir 2 tahun di negeri kita di Indonesia, itu telah mendatangkan kesulitan ekonomi di berbagai sudut kehidupan manusia. Belum lagi pandemi COVID selesai, datang bencana alam silih berganti di berbagai tempat. Perkebunan, rumah tinggal hanyut dengan tiba-tiba bersama dengan tanah longsor. Ada banjir bandang dan tempat pemukiman penduduk tergenangi beberapa minggu sehingga tidak dapat berbuat apa-apa. Istilah pepatah, sudah jatuh ditimpa tangga. Meskipun demikian, namun melalui media sosial dan khususnya di televisi, kita bisa menyaksikan masih banyak saudara-saudara kita yang mau berbagi dengan berbagai bantuan sosial. Misalkan ada pemilik warteg yang penghasilannya biasa-biasa saja, tetapi ketika ia melihat saudara-saudaranya yang sedang berkesusahan, ia menyiapkan diri menyediakan nasi bungkus 250 bungkus tiap hari. Itu sudah ada sayur, sudah ada lauk di dalamnya, dan itu diberikan secara cuma-cuma bagi saudara-saudara yang sangat membutuhkannya. Jemaat Makedonia bisa dikatakan lebih parah lagi, sebab Rasul Paulus mengetahui keadaan mereka, dan di pasal 8 ayat 1-3 tadi dikatakan mereka sangat miskin. Mereka mengalami cobaan yang berat. Sebab jemaat Makedonia ini mengalami bencana yang luar biasa, bencana alam. Ada gagal panen yang berkepanjangan, ada wabah penyakit yang membuat ternak mereka mati dan belum bisa untuk tersembuhkan. Namun saat saudara-saudara yang ada di Yerusalem sedang menderita kelaparan karena bencana gagal panen yang berkepanjangan, mereka mengambil sikap
untuk berbagi dan mengirimkan bantuan kepada saudara-saudara yang ada di Yerusalem. Itulah sebabnya Titus datang untuk mengumpulkan bantuan pelayanan kasih itu. Sekalipun mereka secara materi tergolong miskin, mereka tidak punya kekayaan materi, namun mereka kaya secara rohani. Saudaraku yang kekasih, orang yang telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, seyogianya hidup berbagi karena sudah memiliki kekayaan rohani yang melimpah-limpah. Saya ulangi mengatakannya kembali, bahwa orang yang telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, seyogianya hidup berbagi karena sudah memiliki kekayaan rohani yang melimpah-limpah. Pertanyaan penting, mengapa jemaat Makedonia yang telah mengenal kasih karunia dalam Yesus Kristus rela ikhlas berbagi dengan sukacita yang meluap-luap, sekalipun mereka dalam keadaan miskin, bahkan sangat miskin? Ada 3 hal yang hendak saya mau sampaikan, saudaraku. Yang pertama, bahwa kekayaan rohani yang melimpah dalam Yesus diperoleh dengan cuma-cuma. Jemaat Makedonia ini sangat yakin bahwa mereka memiliki kekayaan yang tiada bandingnya, yang tidak dapat diukur dengan segala apapun kekayaan yang ada di bawah kolong langit ini. Sebab mereka telah memperoleh pengampunan dosa melalui pengorbanan Yesus Kristus. Mereka telah memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Dan ada buah-buah roh yang nampak dalam kehidupan mereka, yaitu kasih, sukacita, kebaikan, kemurahan hati, dan lain-lain sebagainya. Sehingga di dalam 2 Korintus 8 ayat 7 disebutkan bahwa maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa jemaat Korintus ini telah diperkaya dengan hal-hal rohani oleh Tuhan, dibandingkan dengan jemaat Makedonia yang sangat miskin. Justru mereka berbuat kasih amat sangat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kekayaan rohani ini abadi sifatnya dan tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan materi manapun, karena itu bersifat fana dan sementara. Kekayaan materi tidak ada satupun yang bisa kita bawa saat kita meninggalkan dunia ini. Kita bersyukur kalau kita punya rumah, apalagi rumah yang bagus dan mewah. Kita bersyukur kalau kita punya kendaraan dan fasilitas yang lainnya. Apalagi kita memiliki uang di bank dan ada investasi lainnya. Semuanya itu patut kita syukuri. Tetapi apabila saatnya kita meninggalkan dunia ini, tidak ada satupun dari kekayaan itu yang bisa kita bawa. Saudaraku yang kekasih, hal yang kedua, meneladani Yesus Kristus yang rela miskin, bahkan mati sebagai korban penebus dosa demi orang banyak. Inilah yang dilakukan oleh jemaat Makedonia. Meskipun mereka miskin, tetapi mereka mau meneladani Yesus Kristus yang rela miskin, bahkan mati sebagai korban penebus dosa demi saya dan saudara, demi orang banyak yang percaya kepadanya. Yesus telah memberikan teladan agar kita mengikuti contoh yang telah Ia berikan. Sehingga ketika Ia berkata kepada murid-muridnya, sebagaimana Yohanes menulis dalam Yohanes 13 ayat 13, bahwa aku membasuh kakimu untuk memberikan kamu teladan, supaya kamu juga melakukan seperti yang aku perbuat kepadamu. Jadi jemaat Makedonia ini mau meneladani Yesus Kristus yang memberi diri, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang Kristen di Makedonia ini mengikuti teladan Yesus, beri diri dan rela berkorban. Di India ada seorang yang bernama Sri Kandi Vivekananda.
ia seringkali membaca kitab Injil dan bahkan ayat-ayat di dalam kitab Injil itu ia bisa sebutkan beberapa ayat dengan begitu jelas. Dan karena ketika orang Kristen melihat bahwa Sri Kandi Vivekananda ini sangat tertarik dengan Injil, mereka mengajaknya supaya dia bisa aktif untuk beribadah di gereja. Tetapi Sri Kandi Vivekananda berkata, "Jikalau aku melihat cara hidupmu sama seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus, jauh sebelum saudara mengajak saya untuk beribadah di gereja, aku sudah datang. Tetapi aku melihat bahwa cara hidup kalian yang mengatakan dirinya sebagai pengikut Yesus, cara hidupnya tidak seperti contoh, tidak seperti yang sudah diteladankan oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya aku telah menetapkan lebih baik aku mengikuti ajaran Yesus dan melakukannya, sekalipun aku tidak bersama-sama Anda untuk pergi ke ibadah gereja." Saudaraku yang kekasih, begitulah cara hidup umat Tuhan. Kalau tidak menjadi contoh, malah akan menjadi batu sandungan kepada orang lain. Seyogianya cara hidup kita hendaknya meneladani Yesus Kristus yang telah menjadi teladan untuk saya dan saudara-saudara. Bagian yang ketiga, bahwa jemaat di Makedonia ini, mereka hidup berbagi sebagai wujud hidup bagi Kristus. Mereka berbagi karena mereka mengerti bahwa hidup yang telah dihidupkan oleh Yesus Kristus ini adalah hidup bagi Dia, hidup bagi Kristus. Sebagaimana di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, dan kita yang hidup karena Kristus, kita tidak bisa hidup untuk diri sendiri, melainkan hidup untuk Dia yang telah mati untuk kita. Bagaimana kita hidup bagi Kristus? Kita hidup bagi Kristus adalah hidup berbagi dengan orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Seperti di dalam Matius 25 ayat 34 sampai 40. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kepadaku, ikutlah aku masuk ke dalam kerajaan yang telah disiapkan bagimu. Sebab pada saat aku lapar, engkau memberikan aku makan. Ketika aku sakit, engkau melawat aku. Ketika aku tidak berpakaian, engkau memberikan aku pakaian." Dan lain-lain sebagainya. Yesus mengatakan demikian. Dan orang-orang yang mendengarkan dia berkata, "Kapankah Tuhan? Kami tahu bahwa engkau sakit, lalu kami melawat engkau. Kapan kami tahu bahwa engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Kapankah engkau tidak berpakaian, lalu kami memberikan engkau baju?" Dan selanjutnya, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah engkau lakukan kepada salah seorang saudaraku yang hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku." Orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang membutuhkan uluran kasih, itu adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga apabila kita berbagi dengan mereka, sesungguhnya apa yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan Yesus. Kita berbagi karena kita mau hidup bagi Kristus melalui berbagi kasih, berbagi kebaikan untuk orang-orang yang berkekurangan. Berbagi itu harus dengan rela, ikhlas, bahkan dengan sukacita. Memberi tidak boleh dengan terpaksa. Memberi bukan karena rasa malu kalau nanti saya tidak memberi apa kata orang. Juga tidak boleh asal-asalan. Tetapi harus dengan ikhlas, dengan rela, dan dengan sukacita. Saudaraku, bahkan jemaat Makedonia berbagi melebihi kemampuan mereka.
Paulus mengetahui betul keadaan jemaat ini. Jemaat yang berkekurangan, miskin. Dan ketika bencana alam dan berbagai penyakit menular melanda negeri itu, keadaan mereka semakin merosot. Sehingga Rasul Paulus berkata bahwa mereka sangat miskin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebenarnya kalau kita berbagi dengan sesama tanpa kita sadari bahwa sesungguhnya kita sedang memiutangi Tuhan. Firman Tuhan di dalam Amsal 19 ayat yang ke-17 tertulis demikian, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi pada saat kita menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah di hadapan Tuhan, kita adalah orang yang berpiutang. Dan Tuhan berhutang kepada kita. Dan Tuhan yang akan membalaskan perbuatan itu. Ketika kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan sukar, kita sangat membutuhkan saudara-saudara yang berempati, yang bisa memahami keadaan kita. Kita pasti membutuhkan saudara-saudara. Tetapi dalam kenyataannya bagaimana? Firman Tuhan di dalam Amsal 17 ayat yang ke-17 mengatakan demikian, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Justru kita bisa mengenal saudara yang sejati bukan pada saat kita memiliki harta yang berkelimpahan. Biasanya orang kalau punya harta lebih disanjung orang. Tapi ketika seseorang tidak punya apa-apa, bisa dipandang dengan sebelah mata. Tatkala kita di dalam kesukaran, disitulah nampak siapa sesungguhnya yang menjadi saudara untuk kita. Sehingga kalau orang menaruh kasih, berbagi pada saat sedang dalam kesukaran, sebenarnya kita menjadi seorang saudara baginya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di dalam kehidupan ini sebenarnya masih berlaku hukum tabur tuai. Ini yang namanya hukum alam. Sebab kalau kita banyak menabur benih, maka kita juga akan banyak menuai. Itulah yang diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita dalam Amsal pasal 11 ayat 24 sampai dengan 25 yang berkata demikian, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bapak Ibu yang mendengarkan renungan ini dimanapun berada, jika saudara merasa sudah diberkati oleh Tuhan melalui pekerjaan, usaha, dengan fasilitas yang ada, tabungan yang ada di bank, namun agak berat untuk berbagi, enggan untuk berbagi terhadap saudara yang sedang menderita kekurangan, itu bisa menjadi indikasi, menjadi petunjuk bahwa Anda belum memiliki kekayaan rohani yang sebenarnya, sekalipun memiliki kekayaan materi. Allah Sang Pencipta semesta sebenarnya berpesan kepada kita melalui hukum alam ini. Sebab Tuhan menurunkan embun, menurunkan hujan, agar tanah bisa memberi kehidupan pada tumbuh-tumbuhan dan jenis makhluk lainnya. Selanjutnya, tumbuh-tumbuhan pun memberikan kehidupan pada manusia, memberikan kehidupan kepada makhluk ternak lain-lainnya. Dan dengan berkat kehidupan yang diterima manusia melalui hartanya, ia bisa memuliakan Tuhan dalam bentuk pengorbanan, persembahan, dan bisa berbagi dengan sesama yang sedang membutuhkan. Saudaraku yang kekasih,
Jika saudara sudah mengenal kasih karunia dalam Yesus Kristus, seyogianya telah memiliki kekayaan rohani. Dan dengan kekayaan rohani tersebut, mari kita berlomba untuk berbagi, berbuat kebaikan bagi sesama. Sebab pada hari penghakiman, Yesus akan berkata kepada kita bahwa apa yang telah kita perbuat kepada saudara-saudara kita yang sangat berkekurangan, yang miskin itu, sesungguhnya kita melakukannya untuk Tuhan. Saya dan saudara yang masih diberikan hidup, sebenarnya kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk berbagi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Adakah saudara yang telah mendengarkan firman Tuhan ini telah mengenal kasih karunia di dalam Yesus Kristus? Maka seyogianya kita tidak boleh menutup mata ketika kita mendengar dan melihat bahwa di sebelah sana, di sekitar kita, ada orang-orang yang membutuhkan uluran kasih. Marilah kita berbagi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tuhan memberkati.